Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ainun Rahmawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Perspektif Pendidikan, yaitu Bahan Ajar Sekolah Dasar. Kita simak penjelasannya. 1. Pengertian bahan ajar. Bahan pembelajaran merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Komponen ini memiliki bentuk pesan yang beragam. Ada yang berbentuk fakta, konsep, prinsip atau kaidah, prosedur, problema, dan sebagainya. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar sangat menentukan dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Bahan ajar harus dikuasai dan dipahami oleh siswa karena membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 2. Karakteristik bahan ajar. Bahan ajar secara khusus memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Bahan ajar disusun berdasarkan pesan kurikulum pendidikan. 2. Bahan ajar memfokuskan ke tujuan tertentu. 3. Buku teks penyajian bidang pelajaran tertentu. 4. Bahan ajar berorientasi kepada kegiatan belajar siswa. 5. Dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di kelas. 6. Pola sajian bahan ajar disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa. 7. Gaya sajian bahan ajar dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi dan manfaat bahan ajar. Secara umum, buku atau bahan ajar mengandung informasi tentang perasaan, pikiran, gagasan, atau pengetahuan pengarangnya untuk disampaikan kepada orang lain, menggunakan simbol-simbol visual dalam bentuk huruf, gambar, atau bentuk lainnya. Beberapa fungsi bahan ajar tersebut yaitu, di sini yang pertama ada pedoman bagi guru dalam mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa. 2. Pedoman bagi siswa dalam melakukan aktivitasnya di sekolah, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 3. Plat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Selain fungsi, ada juga manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru yaitu 1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Bahan ajar dapat memperkaya pengetahuan karena dikembangkan menggunakan berbagai referensi. 3. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan lebih percaya kepada gurunya. 4. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Manfaat pengembangan bahan ajar juga dirasakan oleh siswa, yaitu 1. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 2. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. 3. Mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Pembahasan selanjutnya, tujuan penulisan bahan ajar. Penulisan buku bahan ajar adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa bertujuan untuk 1. Menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan siswa serta tuntutan sebagai perkembangan teknologi atau kurikulum. 2. Mendorong penulis atau guru untuk berkreasi dan kreatif, membagikan ilmunya kepada siswa dan masyarakat. 3. Mendorong penulis atau guru untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya
sesuai dengan kriteria tuntutan buku, sesuai kurikulum yang berlaku, dan layak terbit mencakup substansi, bahasa, dan potensi pasar. 4. Mendukung penulis atau guru untuk menertibkan buku sebagai pemenuhan angka kredit yang telah ditentukan pemerintah. Setelah mengetahui landasan teoretik bahan ajar, selanjutnya peran bahan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama, komponen tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran memuat kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran, baik kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Komponen siswa. Siswa merupakan komponen pembelajaran yang terpenting, karena komponen siswa sebagai pelaku belajar dalam proses pembelajaran. 3. Komponen guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran. 4. Komponen materi pelajaran. Materi pelajaran merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. 5. Komponen metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. 6. Komponen media pembelajaran. 6. Komponen media pembelajaran. Pada komponen ini, bahwa diketahui ada dua bentuk pembelajaran yang sering dilakukan, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran sistem jarak jauh, atau pembelajaran dengan media atau bahan pembelajaran. 7. Komponen evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Pembahasan selanjutnya, bahan pembelajaran sekolah dasar dan karakteristiknya. Adapun pengertian bahan pembelajaran SD. Bahan pembelajaran sekolah dasar merupakan seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran sekolah dasar sesuai kurikulum SD yang didesain dalam bentuk bahan yang digunakan siswa dan guru. Diketahui ada dua bentuk bahan pembelajaran, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran yang didesain lengkap, artinya bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi atau media dan peragam pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi, dan umpan balik. Contoh dari bahan pembelajaran yang didesain dengan lengkap ini yaitu modul pembelajaran, audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web atau internet. Yang kedua, di sini ada bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Artinya, bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika guru dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh dari bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap yaitu pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, globe, model kerangka manusia, dan sebagainya. Baik, selanjutnya karakteristik bahan pembelajaran SD. Pembelajaran di sekolah dasar mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan pembelajaran di sekolah menengah. Hal ini disebabkan karena karakteristik siswa sekolah dasar berbeda dengan siswa sekolah menengah. Pada umumnya, karakteristik bahan ajar sekolah dasar
lebih memerhatikan karakteristik siswa sekolah dasar seperti berikut ini. Pertama, bahan pembelajaran sekolah dasar hendaknya memiliki karakteristik yang menjelaskan sejelas-jelasnya. Kedua, bahan pembelajaran bersifat lengkap. Ketiga, bahan pembelajaran bersifat fleksibel atau dapat digunakan untuk belajar klasikal, kelompok, dan mandiri. Keempat, desain bahan pembelajaran sekolah dasar dibuat dalam format yang sederhana, tidak terlalu kompleks dan detail. Kelima, tampilan bahan pembelajaran sekolah dasar harus menarik perhatian siswa. Selanjutnya, bentuk bahan pembelajaran SD. Beberapa format sajian bahan pembelajaran yang dikembangkan di sekolah dasar yaitu 1. Format media sederhana atau format alat peraga visual yang digunakan guru yang sering diambil dari lingkungan sekitar yang relevan dengan materi pelajaran dan dalam bentuk benda-benda nyata. Misalnya, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang yang diawetkan, dan lain sebagainya. 2. Format media grafis atau bentuk bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk gambar, tulisan hasil gambar, dan tangan, seperti gambar, sketsa, diagram, dan lain sebagainya. 3. Format media cetak, yaitu bahan pembelajaran yang didesain dengan format cetak. 4. Format media audio, yaitu bahan pembelajaran yang sangat berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya, jaringan hitam, laboratorium bahasa, media radio, tape recorder, dan lain sebagainya. 5. Format video, yaitu bahan pembelajaran menampilkan pesan gerak. Contohnya, berita, kejadian, atau peristiwa. Yang keenam, format pembelajaran berbasis komputer atau CAI, yaitu pembuatan program pembelajaran menggunakan bantuan komputer. Fungsi, manfaat, dan tujuan bahan ajar bagi pendidikan SD. Beberapa fungsi pembuatan bahan ajar sebagai berikut. 1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik antara lain menghemat waktu pendidik dalam mengajar, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan pada peserta didik. 2. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik antara lain peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Lalu, tujuan pembuatan bahan ajar. 1. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. 2. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. 3. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Lalu, manfaat pembuatan bahan ajar SD. Yang pertama, manfaat bagi pendidik antara lain A. Membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. B.
Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat. C. Menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan. 2. Manfaat bagi peserta didik, antara lain: A. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. B. Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik. C. Peserta didik mendapatkan memudahkan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan, pembelajaran di sekolah dasar harus menyesuaikan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar. Alasan yang mendasari pengembangan bahan pembelajaran untuk sekolah dasar: pertama, tingkat perkembangan kemampuan berpikir siswa SD baru pada taraf operasional konkret. Tingkat perkembangan ini menghendaki agar pembelajaran di sekolah dasar dapat menyajikan materi pembelajaran secara konkret. Alasan kedua, perkembangan proses berpikir siswa SD pada tingkat perkembangan berpikir dari tingkat proses berpikir mekanistis menuju ke proses berpikir logis. Anak berpikir dengan cara mengikat dan menghafal menuju cara berpikir logis. Implikasinya bahwa bahan pelajar SD harus berupa bahan yang memudahkan siswa untuk mengingat. Alasan ketiga, siswa sekolah dasar pada usia bermain. Artinya bahwa siswa sekolah dasar lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat permainan, sesuatu yang menyenangkan. Implikasinya adalah bahan pembelajaran yang disajikan hendaknya mampu memberi situasi belajar sambil bermain dan menyenangkan. Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.